Hai, admin balik lagi dengan pertanyaan. Admin, gimana caranya menghitung proses pembuatan skincare yang baik biar nanti kalau buat formulasi tetap sama? Kan di YouTube untuk pembuatan 100 gram, jadi kalau mau buat 1 kilo berapa ya yang dibutuhkan? Kalau bisa, harusnya sesuai dengan proses CPKB BPOM dong, Min. Banyak banget dari kamu yang masih bingung membuat formulasi yang benar dan memproduksinya juga harus benar dong. Biar para customer kamu tidak lirik skincare lain, makanya kamu wajib menjaga konsistensi formula kamu dan tentunya tidak berubah-ubah. Maka dari itu, admin akan membantu kamu dalam membuat dan mencatat awal produksi, selama produksi, dan hasil produksi kamu. Loh, wajib banget ya dicatat, Min? Tentu wajib. Ini bertujuan agar kamu tidak sembarangan membuat formulasimu dan kamu juga nggak bakal lupa dan kaget ketika pihak BPOM menagih CPKB-mu atau cara pembuatan kosmetik yang baik ke kamu atau melihat proses pembuatan yang dilakukan oleh Maklon. Tidak perlu lama, langsung ke tutorialnya yuk. Untuk membuat ini, kamu wajib mengetahui cara menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama buka aplikasi Excel kamu, lalu kemudian catat seluruh bahan yang kamu perlukan dalam formula skincare kamu, kemudian harga minimum order yang kamu beli di Sentana Sempurna termasuk takaran satuannya ya. Kemudian di atas tabel bahan, harga minimum dan takaran kamu wajib menulis seperti pada gambar ya. Ada nama resep untuk tidak membuat kamu bingung di mana letak kamu menyimpan seluruh resep kamu. Nomor formula untuk nomor pembeda unik dari seluruh koleksi formula kamu. Misal nih, kamu mempunyai 5 formula yang berbeda untuk lotion brightening. Entar bagian produksi bingung, ini resep lotion yang dipakai yang mana kalau nggak ada kode nomornya. Makanya dibuat kode unik untuk membedakannya. Lalu hasil jadi, untuk kamu yang ingin membuat seberapa banyak. Contoh pembuatan 1 sampai 10 kilo. Biasanya untuk percobaan awal ini hanya 100 gram sampai 1 kilo saja dulu. Kalau sudah pas, baru dibesarkan skalanya masuk ke pilot production di skala 5 sampai 10 kilo. Dan lihat apa ada kendala yang berbeda, apa hasilnya akan tetap sama dan konsisten. Lalu tanggal, untuk tanggal pembuatan dan percobaan formula kamu. Seperti yang kamu ketahui, admin membagikan tutorial pembuatan skincare di channel YouTube Sentana dengan ukuran 100 gram, begitupun dengan presentasi bahannya, bukan? Nah, di sini admin ingin membuat 1 kilo micellar water, maka admin membuat kolom baru di samping dengan judul bahan yang dipakai. Kemudian catatlah seluruh bahan pada tabel tersebut sesuai di channel YouTube Sentana. Nah, untuk menghasilkan 1 kilo, maka kamu wajib mengkalikannya dengan 10 lagi untuk hasil tersebut. Tulis sama dengan di kolom D5, lalu klik C5, tekan bintang, lalu tulis angka 10, maka hasilnya akan seperti di layar. Lalu akan muncul hasil 688 gram. Hal ini bisa kamu buktikan di kalkulator ya. Lalu tekan titik berikut, lalu tarik ke bawah seperti pada gambar di layar. Loh, Min, harga per unit ini dari mana? Harga per unit ini berasal dari harga minimum order dibagikan dengan ukuran takaran satuannya. Maka rumus Excelnya seperti pada layar ya. Terus ongkos bahan apa, Min? Ongkos bahan ini bertujuan agar kamu mengetahui berapa banyak ongkos yang perlu kamu keluarkan untuk menghasilkan formula 1 kilo ya. Jadi kamu tahu kira-kira berapa modal pembuatan di luar kemasan dan penyusutan. Dengan mengkalikan bahan yang diperlukan atau gram dan harga per unit. Kemudian rumus Excelnya seperti di layar ya. Setelah kamu kalikan bahan-bahan yang diperlukan, maka akan berubah juga hasil total ongkos yang diperlukan seperti pada layar ya. Kemudian, buatlah langkah-langkah cara pembuatan step by step seperti yang ada di tutorial channel YouTube Sentana. Kemudian, bahan mana dulu yang dimasukkan? Apakah ada bahan yang perlu dikelompokkan dulu? Atau dilarutkan per grup? Atau bisa langsung masuk satu persatu? Kadang kalau salah urutan masuknya akan berpengaruh pada hasil akhir loh.
Lalu buatlah spesifikasi atau hasil formula pembuatan berdasarkan metode pembuatan dan hasil jadi akhir seperti cairannya encer, bening, pH 7, sedikit beraroma ros. Kalau kalian ada alat lebih canggih, maka bisa mengukur viskositas atau kekentalan. Hal ini penting ya, karena kalau sudah masuk ke produksi skala besar, entar ternyata hasilnya kental, keruh, aromanya menjadi melati dan lain-lain. Artinya nggak sesuai dengan spesifikasi awal hasil formula lab. Nah, kalau dari awal speknya sudah ada, bagian quality control akan mudah mengetahui apa hasil produksi ini layak edar atau tidak ya. Jika percobaan pertama ternyata hasilnya kurang pas, maka tulislah kendala-kendala di catatan percobaan. Misalnya kurang bersih, maka surfaktan decilnya ditambah. Labeli tab percobaan ini dengan V1, kemudian duplikasi tabnya menjadi V2, dan ubah formulasi yang diinginkan di tabel V2 tersebut. Jangan lupa beri catatan produksi item apa saja yang diubah dari V1 supaya mudah ditelusuri. Kalau sudah pas, maka tabnya diberi label final ya. Nah, setelah membuat file pembuatan formula 1 kilo sudah pas, maka kamu sudah siap untuk memasuki produksi skala besar atau mass production. Dalam proses produksi seperti CPKB, dokumentasi adalah sangat penting. Motonya adalah tulis apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis. Dalam setiap produksi haruslah dibuat dokumen produksi per batch-nya yang dicatat di batch manufacturing record atau record produksi batch yang meliputi nama perusahaanmu. Nomor batch ini, format dan cara penulisannya bebas sesuai dengan manajemen informasi perusahaan kamu, tanggal produksimu, dan expired date, serta informasi pendukung lainnya. Ribet amat sih Min? Mungkin iya, tapi ini sangat penting untuk menelusuri kalau ada produkmu yang bermasalah di pasaran ya. Misalnya, customer kamu komplain kok jadi keruh ya, tapi yang komplain cuma dia aja, yang lain bilang bagus-bagus aja tuh. Maka kalian wajib bertanya dong, nomor batch-nya berapa di kemasan produknya. Terus kalian lihat di dokumentasi kalian apakah ada step yang berbeda, apa ada beda penggunaan bahan, operatornya siapa. Dengan kemampuan daya telusur ini kalian bisa menemukan kesalahannya di mana. Kalau baik-baik saja, maka kalian bisa mempertanyakannya, jangan-jangan produknya palsu atau produknya disimpan terkena matahari secara terus-menerus dan sebagainya. Kemudian ada tabel persetujuan yang meliputi disiapkan oleh siapa dan disetujui oleh siapa. Walau dibuat sendiri, biasakan untuk menulis nama ya, walau nama kalian sendiri. Nanti kalau sudah melibatkan tim, kamu nggak akan kaget lagi. Lalu detail produksi kamu yang meliputi nama produk, nomor formula, deskripsi produk, batch quantity, packaging primer. Packaging primernya itu apa ya Min? Baik, misalnya dikemas di botol plastik PET 100 ml bening dengan tutup flip top. Bedakan packaging primer dan sekunder ya. Kemasan sekunder nanti akan di packaging di area yang berbeda dan kondisi penyimpanan yang berbeda pula. Next, nama-nama bahan yang kamu gunakan selama produksi meliputi SKU bahan jika kamu memiliki sistem pengkatalogan bahan baku agar jangan sampai salah. Kan kadang ada dua bahan yang namanya mirip-mirip tapi ternyata fungsinya beda, misalnya castor oil dan PEG 40 hidrogenat castor oil. Persentase penggunaan bahan kamu dan seberapa banyak bahan yang kamu gunakan selama produksi. Kemudian tulis peralatan yang kamu gunakan selama produksi. Lalu tulis prosedur pembuatan kamu. Ini kamu bisa copy paste dari dokumen formulasi kamu. Setelah itu, catatan produksi jika kamu memiliki kendala contoh, kamu melakukan kesalahan memasuki bahan step kelima dulu, lalu step keempat, dan lain-lain. Setiap kesalahan step wajib dicatat ya, agar bisa dievaluasi hasil akhirnya. Kemudian, tulis hasil produksi kamu meliputi berat bersih, warna, pH, dan aroma di kontainer terpisah untuk melanjutkan ke proses filling dan packaging. Tulis labelnya dan nomor batch-nya ya.
Lalu perhatikan apakah hasil produksi perlu dikarantina dulu atau didiamkan selama beberapa saat dulu sebelum pengemasan. Kemudian di yield akhir bertujuan untuk mengetahui apakah di tanggal 15 September 2022 tersebut formulasi kamu jadinya berapa. Biasanya sih bakal ada penyusutan, entah itu mungkin tumpah sedikit atau bahan yang tidak bisa diambil semua yang menempel di wadah proses mixing. Sisanya bisa kamu gunakan untuk jadi sampel ya guys. Contoh, kamu mendapatkan hasil 980, maka kamu masukkan ke dalam packaging 100 ml itu membutuhkan 9 botol. Dan 80-nya bisa kamu gunakan sebagai sampel pertinggal sebagai bagian dari quality control jika di kemudian hari ada masalah dengan produkmu di pasaran. Maka kamu bisa dengan segera melihat sampel tersebut apakah ciri-cirinya sesuai dengan keluhan tersebut. Oh iya, karena ada penyusutan juga, pastikan margin dari harga jual produkmu mencukupi untuk menutupi biaya penyusutan tersebut ya. Dan terakhir, untuk direview oleh meliputi nama, quality assurance atau quality control, penanggung jawab teknis, dan packaging. Selamat, kamu sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan metode produksi CPKB. Jika kalian sudah punya rencana akan membangun fasilitas produksi sendiri yang bersertifikat BPOM, maka ilmu ini pasti akan sangat terpakai. Kalau sudah sukses, jangan lupakan admin dan Sentana ya.